Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Naufal Abdillah dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis bagian 3 unit 1 dari pelajaran PPKN, yaitu mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Let's go. Kita semua sering mendengar bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Tapi apa itu jati diri? Jati diri dalam KBBI berarti keadaan atau ciri khusus seseorang. Jati diri disebut juga sebagai identitas. Identitas adalah ciri yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Proses terbentuknya identitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, identitas sebagai sesuatu yang diberikan atau identitas alami, disebut given atau terberi. Nah, identitas ini melekat secara alamiah sejak lahir. Contoh, warna kulit, bentuk rambut, jenis kelamin, ciri fisik. Identitas ini disebut juga identitas yang bersifat genetis. Lalu yang kedua, identitas sebagai hasil desain atau rekayasa sosial. Identitas ini terbentuk melalui interaksi sosial, dipengaruhi oleh aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Identitas ini bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Contohnya, jati diri bangsa yang dirumuskan, bukan diberikan secara natural. Lalu selanjutnya ada identitas kelompok. Identitas kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama, identitas kelompok yang alami. Identitas ini terjadi karena kesamaan ciri bawaan. Contoh, ras. Ras dikelompokkan berdasarkan lokasi geografis dan ciri fisiologis seperti warna kulit dan rambut. Ras dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ras Kaukasoid, Mongoloid, ras Ethiopia, ras Indian, dan ras Melayu. Lalu yang kedua ada identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Identitas ini terbentuk karena adanya interaksi sosial. Contohnya, organisasi sekolah, penggemar klub sepak bola, dan bangsa negara. Bangsa dan negara memiliki identitas berupa dasar negara, simbol negara, bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera. Negara Indonesia terbentuk atas dasar perjuangan rakyat. Lalu selanjutnya ada identitas individu. Identitas individu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, identitas individu yang alami, yaitu ciri fisik sejak lahir, bersifat genetis, termasuk karakter dasar seperti sabar, pemarah, periang. Bahkan anak kembar pun tetap memiliki perbedaan fisik. Lalu yang kedua, identitas individu yang terbentuk secara sosial. Nah, identitas ini terbentuk karena pergaulan dan interaksi. Contoh, guru karena menjalankan profesi mengajar. Lalu ada peserta didik yang karena mendaftar dan belajar di sekolah. Identitas ini bukan bawaan lahir. Oke, selanjutnya Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Pancasila bukan identitas presiden, tetapi identitas bangsa. Tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Soekarno menegaskan bahwa ia bukan pencipta Pancasila, melainkan menggali nilai-nilai dari bumi Nusantara. Muhammad Hatta menegaskan Pancasila tidak boleh hanya diucapkan, tetapi harus diamalkan. Pancasila harus tertanam dalam hati, diamalkan dalam tindakan, menjadi pedoman hidup berbangsa. Keragaman dan Pancasila. Indonesia adalah bangsa majemuk. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan adalah kenyataan. Keragaman bisa menjadi tantangan. Jika dikelola dengan baik, menjadi kekuatan. Pancasila hadir untuk membingkai keragaman, mengakomodasi perbedaan, menyatukan bangsa. Oke, sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.